dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslim Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program siar dan dakwah, juga sebuah bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa Bamusi dimanapun berada selama bulan Ramadan sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba. Dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, Ngaji Bamusi kali ini bersama saya Tisa Carolina sebagai pembawa acara. Dan nanti saya akan ditemani oleh narasumber ataupun bintang tamu kita yang akan memberikan ilmu serta siraman rohani bagi kita, dan tentunya manfaatnya besar sekali untuk kita semuanya, khususnya pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Pemirsa Bamusi TV, tema yang akan kita angkat hari ini adalah menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan gembira. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita di sini yaitu Bapak Dr. Andes Fakhrul Razi Reno Sultan MA yang akan membahas lebih lanjut tema kita pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu membacakan sedikit profil mengenai beliau ya. Beliau ini adalah dosen FAI UMJ. Beliau itu juga adalah anggota Majelis Tabligh PPM, lulusan dari IAIN Imam Bonjol Padang untuk jurusan Syariah, dan juga lulusan S2 dari UMJ Jakarta untuk jurusan Studi Islam. Untuk itu, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fakhrul Razi. Terima kasih banyak sudah mau hadir di studio Bamusi TV menyapa seluruh pemirsa Bamusi TV dan juga nanti sharing-sharing nih mengenai tema yang akan kita bahas pada sore hari ini. Terima kasih ya Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Sehat-sehat. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Insya Allah lancar terus sampai selesai Ramadan ya Pak. Baik, ini tema yang kita bahas hari ini adalah menyambut Ramadan dengan gembira, menyambut Ramadan dengan sukacita. Nah, kalau kita berbicara mengenai Ramadan ya, Ramadan ini kan istilahnya tuh hari atau apa namanya ya, bulan yang kita tunggu-tunggu gitu ya, khususnya umat Islam yang kayaknya tuh menanti-nanti nih datangnya bulan suci ini. Persiapannya juga panjang gitu kan ya, latihannya, terus juga mungkin karena kan ini adalah bulan istimewa. Kenapa kita harus menyambutnya dengan gembira, dengan sukacita? Apa yang terkandung di dalamnya ini Pak? Gitu, apakah istimewanya dibandingkan dengan 11 bulan yang lain sampai akhirnya kita sebagai umat muslim memang harus menyambutnya dengan istimewa, atau bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan itu seperti apa seharusnya Pak? Silakan Pak Fakhrul Razi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait pertanyaan kenapa kita harus menyambut bulan suci Ramadan, ada beberapa penyebab. Pertama, karena bulan suci Ramadan itu ya, terambil dari bahasa Arab itu kata-kata Ramadan. Ramadan itu berasal dari kata-kata Ramadan, artinya adalah panas. Sedangkan Ramadan itu adalah artinya bulan yang membakar. Ya, bulan yang membakar. Membakar apa? Nah, membakar apa tuh ya? Nah, itu dia. Itu membakar segala dosa-dosa kita yang telah berlalu. Yang pernah kita perbuat tuh ya. Jadi kalau kita berpuasa penuh dengan ihtisaban ya kata Rasulullah, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka puasa itu akan membakar dosa-dosa kita yang telah berlalu. Ya, maka kita gembira karena akan datang bulan yang akan menghapuskan, yang akan membakar segala dosa-dosa kita masa yang lalu. Kenapa makanya kita menyambut dengan gembira gitu? Karena kesempatannya tuh nggak datang terus-terusan gitu ya. Dalam satu tahun hanya ada cuma satu bulan aja. Di mana dosa-dosa kita semuanya bisa terhapuskan kalau kita menjalankannya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas begitu ya Pak Razi. Yang kedua, kita menyambut bulan Ramadan itu dengan gembira karena di bulan Ramadan itu
pahala ibadah kita itu bertingkat berlipat-lipat pahalanya. Dilipat gandakan. Dibanding pahala kita di luar Ramadan. Maka pantaslah kita bergembira karena balasan dari Allah itu memang berlipat ganda. Oh, satu, yang pertama tadi alasannya kenapa kita menyambut dengan gembira. Yang pertama karena ini adalah bulan membakar semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan-bulan yang sebelumnya. Yang kedua adalah tadi dapat melipat gandakan pahala ibadah kita. Segala sesuatunya pahala sholatnya dilipat gandakan. Seluruh ibadah kita, apa saja yang ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda dibanding kita di luar Ramadan. Itu yang kedua. Yang kedua, masih ada lagi Pak? Ada satu lagi. Apa itu Pak? Satu lagi adalah bulan Ramadan itu adalah bulan kesehatan. Ya, bulan kesehatan dan juga bulan pendidikan. Ya. Kenapa bulan kesehatan itu? Kata Rasulullah itu ya sumu tasihu. Kata Rasulullah begitu. Puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Jadi 11 bulan mulut kita ini nggak pernah berhenti mengunyah, ya. Apa aja dimakan ya Pak? Sampai tumbuh itu ke samping, ya. Bukan ke atas ya Pak ya? Bukan ke atas. Nah, datang 1 bulan ya untuk paling tidak mengurangi ya intensitas dan durasi makan manusia itu, sehingga lambung kita pun bisa dibuat istirahat. Paling tidak setiap siang hari selama 1 bulan lambung kita itu bisa istirahat, dan ibarat sebuah HP itu sedang di-charger gitu ya. Sedang dilakukan untuk chargernya, untuk menambah energi baru. Nah, jadi itulah paling tidak kenapa kita gembira menyambut bulan suci Ramadan ini. Oke, jadi ada 3 hal ya kenapa kita semuanya pemirsa Mus TV ya harus gembira menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah ini adalah bulan membakar semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, semua amal ibadah kita itu dilipat gandakan. Semua hal ya ibadah-ibadah yang dilakukannya pahalanya tuh dilipat gandakan. Dan yang ketiga, ini adalah bulan di mana ini kita mau istirahatkan dan juga bulan pendidikan, betul ya? Kesehatan. Bulan kesehatan dan juga bulan pendidikan. Jadi makanya ini istimewa banget nih bulan Ramadan ini. Tapi ya sebelum nanti kita bahas lebih lanjut nih 3 istimewanya bulan Ramadan ini dengan Bapak Dr. Andes Fahrul Razi, saya mau mengajak dulu teman-teman Bamusi TV ya untuk jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan juga di share nih ya untuk YouTube channel dari Bamusi TV. Oke, jadi yang belum di subscribe, belum like, belum komen, belum share juga nih YouTube channel Bamusi TV, silakan ayo dilakukan sekarang dulu. Dan juga nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi mengenai 3 hal mengapa bulan Ramadan atau bulan suci Ramadan ini menjadi istimewa, ya kan, karena 3 hal ini. Tapi jangan kemana-mana, saya akan ajak teman pemirsa Bamusi TV untuk melihat cuplikan berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Bamusi TV, masih bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber kita hari ini ada Bapak Dr. Andes Fahrul Razi Renosutan MA, masih dengan tema yang sama yaitu menyambut Ramadan dengan gembira, dengan sukacita. Tadi Pak
Fahru Razi sudah menyebutkan nih ada 3 hal nih kenapa sih kita harus menyambut Ramadan dengan gembira. Karena yang pertama ini bulan membakar dosa-dosa kita. Yang kedua semua pahala yang kita lakukan ya ibadah kita itu pahalanya dilipat gandakan. Yang ketiga ini adalah bulan kesehatan dan juga bulan pendidikan. Karena ini waktunya untuk mengecas tubuh kita yang biasanya makan terus ya, kalau tadi Pak Fahru Razi bilang katanya tumbuhnya ke samping. Ini sekarang diistirahatkan dulu. Nah, oke, kita sekarang mau coba bahas satu-satu nih Pak. Bulan membakar, bulan dilipat gandakan pahalanya, dan juga bulan kesehatan. Nah, yang paling menarik adalah bulan kesehatannya ini. Ada kan ya Pak, ada orang-orang yang di hari-hari biasanya aja nggak boleh puasa dengan alasan sakit lah atau alasan-alasan yang lainnya lah, nggak kuat lah, pokoknya ada deh alasannya, entah itu alasan yang dibuat-buat atau memang ada dasar kesehatannya. Nah ini bagaimana cara menyikapinya, tetap mau nyambut dengan gembira tapi dia nggak bisa tuh ikutan juga karena dengan alasan-alasan yang disebutkan itu gimana nih Pak untuk bisa tetap ikutan menyambut dengan gembira Pak Fahru Razi? Ya, baik, terima kasih. Jadi bagaimana orang yang berhalangan, ya, bagaimana dia mengekspresikan dirinya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, sebetulnya yang pertama sekali itu adalah ibadah itu haruslah yang didasari oleh nawaitu itu lillahi ta'ala. Nah, segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang manusia kalau sudah itu lillahi ta'ala itu bawaannya itu gembira itu. Kalau niatnya karena Allah ya segala sesuatunya ya. Gembira, tidak ada tekanan itu ya, tidak ada tekanan dunia, tidak ada tekanan apapun perasaan kecuali dia sudah tulus karena Allah itu. Pasti orang itu sudah legowo ya, dia tulus itu. Mungkin orang yang tulus, orang yang ikhlas, dari segi nengok wajahnya saya sudah enak. Beda ya Pak ya? Beda tampaknya ya. Nengok wajahnya saya sudah enak. Sama saya orang yang tidak ikhlas, nggak enak nengok wajahnya. Itu ketara ya Pak ya? Hati. Karena wajah itu cerminan hati. Ya, wajah itu cerminan hati. Kalau hati itu cerah, wajahnya itu kan cerah itu. Kalau hati itu sakit, wajahnya tuh buruk, ya, jelek tuh. Makanya kalau orang marah itu wajah paling jelek. Ditekuk gitu kan ya, cemberut langsung ya, wajah orang yang marah itu. Iya. Jadi kalau mau tetap cantik, jangan marah-marah. Nggak boleh marah-marah ya. Ingat pemirsa Bagus TV tuh ya. Jadi wajah ini cerminan hati gitu katanya. Jadi kalau mau wajahnya cerah, nggak boleh hatinya marah-marah ya. Jadi itu kuncinya. Kalau kita mau menyambut Ramadan itu dengan apapun bisa saja. Artinya itu dulu ya. Kita senang nggak dengan bulan Ramadan itu datang? Kalau senang, ada harapan di situ, pasti gembira. Apa harapan tadi? Harapan bulan itu kita akan diampuni dosa-dosa kita akan dilipat gandakan pahala kita akan menuju kesehatan. Ada harapan di situ. Harapan positif itu pasti menyenangkan. Sebaliknya kalau harapan itu negatif, jelek, pasti menyeramkan ya. Maka pasti saja udah takut duluan gitu takut ya. Duluan, sudah khawatir duluan, udah was-was, wajah itu berubah itu ya. Nah, untuk itu bisa saja setiap orang melakukan penyambutan pada Ramadan itu ya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Ibarat orang seorang manusia menyikapi hidup ini itu semua orang bermanfaat. Apa contohnya? Orang yang sakit lumpuh, nggak bisa berjalan atau sakit stroke ya, itu masih bisa bermanfaat. Kalau di kampung saya namanya itu ya, orang lumpuh itu masih bisa untuk mengusir ayam ya. Kalau menjemur padi, ada orang lumpuh duduk, kasih aja dia sapu, dia bisa gini-ginian dia, masih bermanfaat dia itu. Kalau orang buta ya masih bermanfaat itu, dia bisa meniup lesung tempat tumbuh padi itu ya, ditiup dapatkan sakit matanya itu. Betul. Jadi memang ya, karena kan Allah juga menciptakan segala sesuatunya pasti ada manfaatnya, nggak mungkin sia-sia ya Pak ya. Betul. Yang ketiga, orang yang tuli, orang yang tidak bisa dengar itu di kampung saya bisa untuk meletuskan bedil. Jadi dia nggak akan keberisikan. Iya betul.
betul. Nah, sama dengan itu, ya, kita boleh bergembira menyambut datang bulan suci Ramadan itu sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kita. Misalkan kita orang pekerja keras, tidak akan mungkin kita berpuasa, ya. Tapi kalau hatinya tetap itu gembira, senang, tetap saja. Bisa saja nanti diniatkan, saya puasa ini nggak bisa puasa, bulan besok saya akan qada ganti. Iya, benar-benar. Ada harapan juga situ. Oh, saya mengqada pun tidak akan bisa karena saya justru buruh itu sepanjang masa. Ya sudah, bisa saja dia akan bayar nanti fidyah. Kalau sepanjang masa tidak bisa dia puasa, ya dia berhalangan syar'i, dia bisa bayar fidyah. Tetap saja dia gembira. Nah, gitu. Jadi boleh kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi menyambut kedatangan bulan Ramadan itu. Oke, nah itu tadi untuk yang kesehatannya. Kalau yang dari segi pendidikan, kenapa ini bulan Ramadan ini dibilang juga adalah bulan pendidikan nih Pak Fahru Razi? Iya. Kenapa bulan puasa itu juga disebut sebagai bulan pendidikan atau juga disebut sebagai bulan tarbiyah? Itu sehubungan dengan bulan suci Ramadan itu sebenarnya adalah bulan latihan itu, ya. Bulan latihan. Latihan apa? Melatih seseorang, ya, untuk mengendalikan dirinya, ya. Melatih seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Dan bahkan dalam Islam itu juga melatih mengendalikan sesuatu yang tadinya halal. Ya. Yang halal saja kita dilatih juga, ditahan. Misalkan nasi makan tuh, nasi itu kita beli dengan uang kita, kita masak di rumah kita, ya kita olah sendiri. Kenapa nggak boleh dimakan? Tapi karena bulan Ramadan kita tahan. Itu mengendalikan diri namanya. Mengendalikan diri itu ada sebagai pendidikan kejiwaan. Ya. Jadi orang disiplin itu bisa dilatih daripada jiwa, ya, jiwa-jiwanya untuk berdisiplin, ya. Disiplin, taat aturan, taat perintah, dan bahkan ini juga bisa diimplementasikan di dalam bernegara, ya. Jadi misalkan lampu merah, kita mau lewat, ya stop, walaupun keburu-buru. Jangan mau terabas aja, benar. Tahan, kenapa tahan? Ya karena itu aturannya. Ya, kalau dilewati, kita melanggar aturan namanya. Ya, betul. Nah, juga suami istri yang sudah dihalalkan untuk berhubungan di malam biasa dihalalkan hubungan, untuk bulan Ramadan diharamkan berhubungan di siang harinya, ya. Kalau malamnya itu boleh. Nah, di siang harinya diharamkan, itu melatih. Padahal ini halal, sudah sah akadnya, berajab kabul. Nah, tadi dulu. itu ada rambu-rambunya, ya. Jangan dilewati. Orang yang mampu melalui itu namanya dia telah melalui suatu fase tahapan pendidikan. Pendidikan kejiwaan, pendidikan kedisiplinan, dan pendidikan taat aturan. Masya Allah, waduh luar biasa. Jadi memang bulan Ramadan ini banyak sekali manfaatnya buat kita semuanya. Kenapa makanya seluruh umat Islam Indonesia di dunia ini menanti-nanti datangnya hadirnya bulan Ramadan, ya. Oke, baiklah kalau begitu pemirsa Bamus TV, ini semakin seru sekali perbincangan kita dengan Bapak Dr. Andes Fahru Razi Renusutan MA. Tapi jangan kemana-mana ya pemirsa Bamus TV. Sekali lagi buat pemirsa Bamus TV yang belum share, subscribe, like, juga komen YouTube channelnya Bamus TV, lakukan sekarang juga, ya kan. Jadi ayo di subscribe sekarang juga YouTube channelnya Bamus TV. Dan kini saya akan ajak pemirsa Bamus TV untuk menyaksikan sejenak tayangan berikut ini. Saya dan juga narasumber akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Pemirsa Bambusi TV, kembali lagi di acara Ngaji Bambusi bersama saya Tisa Carolina, masih dengan narasumber kita Bapak Dr. Andes Fakhrul Razi Renasutan MA, dengan tema yang sama ya, menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan gembira. Nah, tadi sudah dibahas banyak sekali nih ya alasan-alasannya kenapa sih kita harus gembira dengan hadirnya bulan Ramadan, keistimewaan di dalam bulan Ramadan itu apa saja. Nah, sekarang yang mau kita bahas nih kan, karena kita tahu nih Pak Ustadz bahwa tidak semua orang punya kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Bisa jadi tahun ini bisa dapat bulan Ramadan, tahun depan belum tentu, ya kan ya. Tahun ini bisa merayakan Idul Fitri, tahun depan belum tentu. Nah, ada nggak sih Pak Ustadz itu doa-doa yang mungkin bisa kita bacakan ya tahun ini untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita, supaya kita bisa terus ketemu sama bulan Ramadan, atau paling tidak kita bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan baik, bisa menjalankan dengan sepenuh hati gitu, dengan ikhlas, supaya berkah Ramadannya bisa kita terima, Pak Ustadz. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Bulan Ramadan itu memang bulan yang menyenangkan, bulan yang menjanjikan, dan bulan yang penuh harapan. Sehingga bulannya itu memang ditunggu-tunggu. Bahkan Rasulullah itu pun ketika datang Ramadan itu disambut ya, bagaikan menyambut tamu yang datang ya. Excited kata gitu Rasulullah ya. itu marhaban ya Ramadan ya, marhaban ya Ramadan. Itu adalah ucapan selamat datang ya, ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan. Kenapa di bulan datang? Karena tadi sudah kita bahas ya, karena bulan Ramadan itu penuh keberkahan ya. Kata Rasulullah itu akan datang kepadamu yaitu suatu bulan, yaitu bulan Ramadan yang penuh keberkahan ya, Syahrul Mubarak ya, bulan yang penuh keberkahan. Nah, itu maka juga ada ya, kita diharapkan ya, berharap bahwa bulan Ramadan itu kita bisa di tahun yang akan datang kita juga bisa menemuinya lagi. Insyaallah. Walaupun memang masalah ajal ya, ajal itu tidak bisa dinegokan ya. Karena takdir kita nggak tahu ya Pak Ustadz ya. Jadi kita datang Ramadan atau tidak bulan depan itu tidak bisa dinegokan. Nah, cuma kalau mungkin harapan boleh ya, namanya ya. juga itu ya, apa Ya. mengharap-harap gitu, kayak impian gitu ya Pak Ustadz ya. Ada doanya itu, sampaikanlah kami nanti ke bulan Ramadan berikutnya ya. Itu ada doa seperti itu ya, cuma itu ya bukan kontras terhadap masalah ajal ya. Sebetulnya yang diharapkan itu bukan kita harus mau minta hidup lagi bulan depan ya, tidak ada jaminan itu. Artinya yang dipentingkan itu adalah kita itu berharap kita akan bisa istiqomah ya, istiqomah di dalam ketaatan, kepatuhan, dan mengamalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Cuma hak Allah ya, hak Allah memberikan balasan itu lebih. Nah, dari sisi Allah akan menghargai kita di bulan Ramadan itu lebih dibanding bulan lain. Oh, ini bonus dari Allah Ya, sebenarnya. dari Allah, bukan dari kita ini. Kita ini ketaatan kita sholat, ketaatan kita puasa, menahan hawa nafsu, mengendalikan semuanya itu harus tetap sama ya. Tidak boleh bulan Ramadan kita begitu taat ya, begitu tawadu. Luar Ramadan kita kembali ya. Tidak boleh begitu. Itu yang kan bulan tarbiyah tadi ya. Ramadan ya, Syahrul Tarbiyah ya. Bulan Ramadan itu sebagai bulan pendidikan, artinya mendidik kita biar nanti setelah Ramadan tetap kembali kita menjadi taat, patuh, dan tunduk. Oh, jadi memang seharusnya ya kan ya, ketaatan kita dari bulan awal sampai bulan 12 ini harusnya sama. Semuanya rata semuanya ya. Tapi karena Allah ini penyayang, maha rahmat gitu ya, dikasihlah kita bonus di bulan Ramadan ini untuk latihan. Tapi jangan sampai ya hanya kusuknya, tawadunya di bulan Ramadan aja, setelahnya bablas lagi gitu ya. Gak boleh gitu. Fungsi tarbiyah tidak terjadi. Oh, itu berarti fungsi tarbiyah tidak terjadi. Jadi
Jadi fungsi tarbiyah itu dibuktikan setelah Ramadan nanti. Justru pembuktiannya setelah Ramadan Setelah ya? Ramadan. Oh. Jadi bermanfaat nggak bulan Ramadan itu untuk melatih jiwanya, melatih dirinya? Kalau bermanfaat, lihat saja nanti setelah Ramadan. Oh, apakah kita benar-benar ngejalan Ramadan dengan baik apa enggak gitu ya? Kita lihat setelah Ramadan justru pembuktiannya ya Pak Ustadz ya. Contohnya puasa. Masa kita puasa hanya Ramadan doang? Padahal ada puasa-puasa sunnah ya, puasa Senin Kamis, puasa Syawal, ini puasa Sya'ban ya. Nah kita disunahkan, apalagi bulan-bulan Sya'ban ini kita disarankan oleh Rasulullah itu memperbanyak puasa. Ya paling tidak ya Senin Kamis lah paling tidak ya kita puasa. Inilah fungsinya. Jangan nanti hanya Ramadan doang, setelah itu bablas lagi. Gitu. Masya Allah, ini sebenarnya bahasan kita masih kepengen banyak gitu ya Pak Ustadz, tapi sayang sekali waktu kita terbatas banget ya. Yang mau kita omongin ini sebenarnya banyak, tapi sayang sekali nih pemirsa Bamus TV ya, waktu kita sudah sangat terbatas. Oke lah kalau begitu pemirsa Bamus TV, sekali lagi untuk semua pemirsa Bamus TV ya, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Banyak sekali nih ilmu yang sudah kita dapatkan, dan juga pastinya tadi hal-hal cerita-cerita sharing-sharing dari Bapak Ustadz kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Fakhrul Razi Renusatan MA, itu bisa menjadi pahala, manfaat dan juga ibadah bagi beliau dan juga pemirsa Bamus TV dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Nah pemirsa Bamus TV, jangan lupa juga ya kalau seandainya Bapak Fakhrul Razi punya Facebook, Instagram, YouTube channel, juga bisa langsung di follow, nanti bisa langsung di tag aja bapaknya, dan tentunya juga YouTube channel Bamus TV langsung di share, subscribe, komen, dan juga semoga bisa menjadi ladang pahala kita dalam menyebarkan kebaikan. Sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak kekurangan juga kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf, dan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Tisa Karolina dan juga narasumber kita hari ini mohon undur diri. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu datangnya waktu berbuka puasa tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.